here and beyond. To the one things Jesus, wish you who makes the sun. Dan di minggu terakhir ini saya ingin tutup dengan satu kabar baik untuk kita semua. Amin. Mari kita sama-sama belajar. Apa yang saya pelajari dari karya penebusan Yesus di kayu salib itu memang semua ini satu proses yang sangat panjang. Dari kalau kita belajar di Kejadian itu di awal manusia jatuh ke dalam dosa, hingga akhirnya Yesus turun ke bumi untuk menebus dosa umat manusia, itu satu perjalanan yang sangat panjang. Saya bahkan dulu kalau sambil baca Alkitab tuh saya bisa bilang, kalau yang suka baca buku cerita, ini salah satu buku cerita non fiksi dengan time frame yang sangat panjang gitu. Saya mau kita sama-sama dari Yohanes 3 ayat 16. Saya mau bacakan buat kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ada yang bilang intisari dari Alkitab salah satunya adalah ayat ini. Jadi makanya saya hari ini mau sama-sama bawa ini ke tengah-tengah kita supaya kita renungkan kembali, karena di Yohanes 3 ayat 1 sampai 21 itu kalau kita udah baca itu memang kisah tentang percakapan Yesus dengan Nikodemus. Nikodemus ini ahli Farisi. Dia bahkan salah satu pengajar Israel, dia yang kalau di bahasa Inggris itu dibilangnya dia lawmaker, dia yang memberikan hukum gitu. Jadi istilahnya dia orang yang sangat terpelajar ya kalau kita bisa bilang. Karena kalau misalnya kita lihat Yesus merekrut murid-muridnya itu mungkin dari kalangan-kalangan, ya beberapa yang kita lihat adalah beberapa yang direkrut di awal-awal malah dari kalangan nelayan. Tapi pada kali ini Yesus tuh dia menunjukkan bahwa ya dia untuk semua kalangan, salah satunya adalah dengan dia berbincang dengan Nikodemus, dan mungkin kalau ada kesempatan lain kita boleh belajar. Di situ dia bisa ngasih tunjuk apa ya, kebingungan Nikodemus sampai yang bertanya 2 kali akan hal yang sama. Karena mengenai keselamatan ini, saya akan bahas ini kata per kata, karena di ayat ini ada, saya bisa bilang 3 hal besar yang diungkapkan atas umat manusia. Yang itu adalah, yang pertama, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kalau di bahasa Inggris kita baca, for God so loved the world. Jadi di sini udah nunjukin bahwa Tuhan itu sangat mengasihi dunia ini. Jadi kalau misalnya ayat ini langsung menghapus semua keraguan kita akan betapa besar kasihnya Tuhan. Bahkan di sini Pastor Morrison itu bilang ada 3 centers of love digambarkan ya. Jadi yang pertama, Allah mengasihi dunia ini, yang tadi kita bisa baca di Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Jadi dunia yang begitu besar itu Tuhan kasihi. Lalu di skop yang lebih kecil lagi, yaitu jemaatnya, Allah mengasihi jemaatnya. Kita mau baca di Efesus 5 ayat 25. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan diri baginya. Yang saya mau highlight di sini adalah Kristus telah mengasihi jemaat. Jadi tadi kita bicara mengenai dunia, ini dalam skop yang lebih kecil Tuhan nunjukin bahwa Tuhan tuh menyalahkan dirinya karena dia mengasihi jemaatnya. Dan yang ketiga itu the Son of God who loved me, kita baca di Galatia 2 ayat 20. Jadi tadi God so loved the world, Christ also loves the church, dan yang ketiga the Son of God who loved me di Galatia 2 ayat 20. Galatia 2 ayat 20, namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi dalam konteks Yohanes 1 ayat 21, Yohanes 3 ayat 1 sampai 21 ini,
percakapan Yesus dengan Nikodemus itu, orang Israel pada zaman itu percaya bahwa Yesus itu untuk bangsa Israel. Jadi pada saat Yesus memberitakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dan kita bisa melihat skupnya, Tuhan mengasihi seluruh dunia. Jadi nggak hanya satu bangsa saja, tapi seluruhnya. Dan bahkan Tuhan Yesus nunjukin dia juga mengasihi jemaatnya dan dia mengasihi kita sebagai pribadi. Itu yang kalau Pastor Morrison bilang three centers of the word, three centers of love. Nah, saya bahas berikutnya lagi di ayat Yohanes 3:16 ini. Yang kedua adalah sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Jadi yang pertama tadi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dan yang kedua sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ini menggambarkan ekspresi dan pemberian kasih Allah. Jadi kasih Tuhan tuh nggak hanya, ya jadi penderitaan manusia jatuh ke dalam dosa bukannya Tuhan nggak tahu, Tuhan tahu. Dan Tuhan tuh nggak abai. Karena seperti yang kita tahu, manusia mau ngapain juga, dia nggak bisa menebus dirinya sendiri, dia nggak bisa menebus kesalahan. Mau gimana juga kondisinya manusia tuh udah gagal. Tapi Tuhan tahu dan Tuhan melakukan sesuatu tentang hal itu. Dia memberikan yang paling berharga yaitu putra tunggalnya. Orang tua tuh ya rela, kalau aku kemarin rela untuk gantiin anak sakit supaya aku aja yang sakit gitu. Tapi kalau misalnya ngegambarin di sini tuh bahwasanya ada sesuatu yang lebih berharga daripada diri kita sendiri gitu kalau buat orang tua, yaitu anak kita. Dan itu saya benar-benar ngerasain banget. Nah jadi kalau misalnya Bapa di surga dia mengaruniakan anaknya, dan anaknya tuh yang tunggal itu pasti berat gitu. Dan itu karena udah gak ada lagi yang lebih berharga, karena itu aja lebih berharga dari dia sendiri. Bahkan kalau saya ngerenungkan, saya ngelakuin hal itu ya, saya kayak merasa kayak misalnya, yaudah deh gue ngorbanin anak gue, itu kayak ngerasa kalah gitu ya, kayak ngerasa aduh I surrender nih, kayak gak ada lagi nih yang ini. Jadi kayaknya di sini tuh Tuhan kasihnya itu dia gambarkan dengan, ini kasihnya bukan dia gambarkan lagi ya, dia tunjukkan, dia lakukan sesuatu dengan memberikan putra tunggalnya. Jadi nggak ada lagi yang apa istilahnya, ini dia udah kasih yang lebih berharga daripada dirinya sendiri. Yang ketiga adalah supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi yang pertama, dia udah tunjukkan begitu besar kasihnya akan dunia ini, dia karuniakan anaknya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya. Jadi yang pertama adalah kita percaya kepadanya, sehingga kita tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Di 1 Timotius 2 ayat 4 itu kita bisa baca, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Inilah yang Tuhan mau beritakan kepada kita semua. Tuhan mau beritakan kabar baik atas kita semua. Injilnya dia beritakan supaya setiap kita, kata kuncinya adalah percaya kepada dia. Saya lanjut ke ayat berikutnya di Yohanes 3:17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Nah jadi Allah mengutus Yesus untuk datang ke dunia, bukan untuk menghakimi dunia. Jadi Bapa mengutus Yesus dan memberikan kuasa kepadanya. Yesus datang ke dunia ini bukan untuk menghakimi, melainkan untuk menyelamatkan. Kalau misalnya kita lihat ya di Kejadian 3 ayat 8-10, ini kita balik lagi. Itu kita bisa melihat kisah tentang pertama kali manusia jatuh ke dalam dosa. Yaitu ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dan tanaman. Jadi kita tahu ini kisah setelah Adam dan Hawa makan buah terlarang. Di situ mereka jatuh dalam dosa, dan respon yang pertama adalah mereka tuh takut akan Tuhan gitu. Karena mereka tahu mereka salah, mereka tahu mereka udah berbuat pelanggaran. Jadi pada saat Tuhan itu datang, respon pertama adalah mereka bersembunyi. Padahal Tuhan itu datang mencari mereka.
dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Dan dia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Karena manusia telah gagal dan dia jatuh dalam dosa, jadi pada saat Tuhan itu datang, manusia seringkali menganggap bahwa ini adalah saatnya penghakiman atas segala kesalahan yang telah dibuat. Sehingga itu membuat Adam dan Hawa itu takut pada saat Tuhan datang gitu. Jadi ada satu kontradiksi di sini. Kalau misalnya di Yohanes 5 ayat 23 dan 27 itu kita bisa baca bahwa Bapa itu mengutus Yesus dan memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi. Jadi kalau kita balik sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Jadi kalau misalnya baca di Yohanes itu ada Bapa mengutus Yesus untuk menghakimi, tapi pada saat Yesus datang dia bilang, aku datang bukan untuk menghakimi, tapi untuk menyelamatkan. Jadi sebenarnya yang pengen Tuhan Yesus katakan adalah sebenarnya dia dikasih kuasa untuk menghakimi manusia. Jadi Bapa telah memberikan kuasa kepada Yesus untuk menghakimi, tapi pada saat Yesus datang dia tidak memilih untuk menghakimi itu, tapi dia memilih untuk menyelamatkan manusia. Yesus datang untuk membawa keselamatan. Tetapi mereka yang menolak keselamatan itu menghakimi diri mereka sendiri. Nah, jadi di ayat 18 itu dikatakan bahwa barang siapa percaya kepadanya ia tidak akan dihukum. Jadi di sini adalah kuncinya barang siapa yang percaya. Tapi barang siapa tidak percaya ia telah berada di bawah hukuman. Jadi sebenarnya kalau berbicara mengenai analogi Yesus datang untuk menghakimi, sebenarnya dia ada kuasa untuk menghakimi, tapi dia nggak ngelakuin itu. Dia cuma bilang, aku datang untuk menyelamatkan. Kata kuncinya di sini adalah, aku datang untuk menyelamatkan bagi orang-orang yang percaya kepadaku. Ia tidak akan dihukum. Jadi kalau manusia tidak percaya, dia dihukum. Jadi intinya adalah, sebenarnya penghakiman itu nggak datang dari Tuhan sendiri, tapi penghakiman itu sebenarnya manusia yang bikin sendiri. Manusia mau percaya atau enggak? Kalau dia mau percaya dia enggak dihukum, tapi kalau dia enggak percaya dia akan dihukum. Jadi sebenarnya manusia lah yang bertanggung jawab atas keselamatan dirinya sendiri. Lanjut lagi di Yohanes 3 ayat 19. Dan inilah hukuman itu. Jadi kalau misalnya orang yang enggak percaya, apa sih hukumannya? Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Kita bisa tahu mengenai manusia, betapa jahatnya manusia ya. Di 2 Timotius 3 ayat 2-5 itu kita bisa baca menggambarkan bagaimana kejahatan manusia, dan kita bisa ngelihat sendiri dunia akhir-akhir ini. Kita bisa lihat bagaimana jahatnya manusia, dan itulah terang itu udah datang tapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Ayat 20, sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Jadi tadi kita baca di Kejadian pada saat manusia jatuh dalam dosa. Karena manusia itu melakukan kesalahan sehingga dia takut. Karena dia takut sehingga dia membenci terang. Nature ya, pada saat seorang jatuh dalam dosa, yang pertama dia lakukan adalah dia nggak mau untuk dekat-dekat dengan terang itu. Kenapa? Karena begitu terang itu datang kepada dia, itu menerangi seluruh perbuatan-perbuatan jahatnya. Jadi makanya pada saat itu Hawa itu bilang, Tuhan aku takut. Tapi kabar baiknya yang kita memang sama-sama pelajari hari ini, Tuhan datang bukan untuk menghakimi, tapi untuk menyelamatkan kita semua. Jadi seharusnya kita meng-cross check segala sesuatunya dengan dasar firman Tuhan. Amin. Karena saya juga pernah sharing waktu itu pas kita lagi sharing-sharing gitu. Terus tiba-tiba ada yang nanya, gimana sih caranya kita bisa tahu suara Tuhan? Aduh ini sebuah pertanyaan yang bagus sekali. Cuman mungkin untuk menjawabnya tuh nggak segampang itu ya. Gimana sih cara dengar suara Tuhan? Ya lu pakai kuping lu lah bro, lu dengerin aja gitu kan, nggak semudah itu ya. Jadi yang saya lakukan adalah saya lebih mengencourage dia untuk lebih banyak berhubungan dengan Tuhan, untuk lebih banyak merenungi firman itu sendiri. Karena
Mungkin nanti penjelasannya bisa nggak logis. Iya, pada saat gue lagi ngelangkah gue kayak ngerasa, aduh kayaknya jangan yang ini deh. Pada saat gue lagi mau ngambil keputusan, kayaknya bukan yang ini deh tuh. Kayaknya, aduh ada sesuatu deh. Dan kebanyakan cerita yang terjadi adalah begitu berjalannya waktu, kita jadi ngerti, oh ternyata itu. Oh ternyata seperti itu. Di Yohanes 3 ayat 21, saya mau sama-sama tutup. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Jadi memang Tuhan nunjukin, ini aku datang untuk menyelamatkan umat manusia. Dan Tuhan mau di sini kita barang siapa melakukan yang benar. Jadi pada saat saya kemarin ngerenungin ayat ini, jadi jangan sampai salah juga pada saat kita membaca ayat ini. Dibilang di sini, tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Di awal dibilang melakukan yang benar. Sedangkan kalau kita berbicara mengenai keselamatan, ini bukan karena apa yang kita lakukan, tapi karena apa yang sudah Tuhan lakukan. Jadi apa sih maksudnya barang siapa melakukan yang benar? Melakukan yang benar itu adalah kita balik ke ayat yang sebelumnya. Yaitu, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengorbankan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi bagaimana kita melakukan hal yang benar? Yaitu dengan kita percaya kepada Yesus, dengan kita percaya kepada Sang Anak. Jadi bagaimana melakukan yang benar? Jadi itu tadi, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatan, pada saat kita percaya kepada Yesus, percaya itu istilahnya apa? Menyerahkan diri kepada Tuhan kayak orang lagi bergantung ya. Jadi kalau misalnya orang bergantung itu dasarnya tuh nggak kayak lagi nggak nginjek gitu. Jadi benar-benar kalau kita lagi nginjek ya kita percaya. Tapi kalau orang percaya itu kayak lagi bergantung dan dasarnya nggak ada apa-apa. Jadi benar-benar udah pegangannya sama Tuhan Yesus aja gitu. Sama Tuhan aja, nggak ada yang lain lagi. Nggak ada yang kalau misalnya kelepas nggak ada lagi yang bisa nyelamatin. Tapi hanya benar-benar berpegang kepada Tuhan saja. Di sini saya mau ngajak kita bahwa mengakui bahwa kita percaya terhadap Allah memampukan kita untuk melakukan kehendak-Nya. Ada yang amin di sini saudara? Dalam perjalanan hidup kita mungkin gak selamanya kita, bahkan udah pasti ya, akan ada saat-saatnya dimana kita jatuh dalam kegagalan, dimana kita jatuh dalam dosa. Cuman pada saat kita percaya kepada Tuhan, pada saat kita percaya, maka kita melakukan hal-hal yang benar dan mendekatkan kita kepada terang. Jadi apa artinya? Yang saya dapat di sini adalah sehingga nature-nya kita menjadi terang. Jadi nature kita udah bukan nature gelap lagi, jadi terang. Jadi pada saat kita jatuh dalam dosa, pada saat kita jatuh dalam kegagalan, nature-nya kita tuh berasa nggak enak. Ini bukan aku nggak mau yang seperti ini gitu. Tapi ada apa ya? Ada satu Roh Kudus yang berbicara di dalam hati kita. Harusnya aku melakukan ini, dan itu yang membuat kita untuk bangkit dan membuat kita untuk melakukan kehendak-Nya. Jadi untuk orang Kristen adalah pada saat kita mengakui kita percaya, itu Tuhan yang akan memampukan kita untuk melakukan kehendak-Nya. Tuhan berbicara dengan hal yang simpel ya, yaitu untuk kita percaya. Sebenarnya kita udah nggak usah ngelakuin apa-apa lagi. Jadi pada saat manusia berpikir untuk melakukan sesuatu, sebenarnya udah nggak ada lagi yang perlu untuk dilakukan. Kenapa? Karena it is finished. Udah tinggal percaya. Dan kalau teman-teman baca di Yohanes 19 ayat 39 itu kita bisa lihat kalau pada saat Tuhan Yesus diturunkan dari kayu salib itu, Nikodemus ada di situ. Di akhirnya Nikodemus menunjukkan bahwa dia percaya, dia menaruh jalannya kepada Tuhan. Di ending adalah dia mau gitu, bahkan seorang Nikodemus saja yang seorang pengajar, dia mau untuk berubah. Jadi memang Tuhan tuh simple, semuanya tuh udah selesai. Tuhan datang untuk menyelamatkan manusia dan dia gak menghakimi, tapi Tuhan kasih balikin. Apakah kita mau percaya kepada Dia atau tidak? Dan di sini saya percaya kita sama-sama kita mau katakan, Tuhan, saya percaya kepadamu ya Tuhan. Amin.